Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tarbiyazon, Tarbiyatok, tempat bercerita untuk UIN Suska. Nah, di tempat ini teman-teman akan mendapatkan cerita inspiratif dari mahasiswa UIN Suska, di mana tempat ide bertumbuh, suara bersinar, dan semangat yang tak pernah padam. Karena itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Tarbiyatok. Nah, Tarbiyazon, di episode kali ini kita punya tamu yang luar biasa. Yang baru-baru ini terdengar menjadi Duta Bahasa Riau Favorit 2025. Bukan hanya multitalenta, tetapi juga multibahasa. Nah, bukan hanya juga jago berbicara, tetapi juga menjadi ujung tombak literasi. Wah, menggambarkan anak tarbiyah banget kan Tarbiyazan? Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita yang sudah hadir di hari ini. Halo Bang Joko, halo Kak Lulu. Halo Nila. Nah, biar Tarbiyazan semakin sayang dan cinta nih, bolehlah kita kenalan dulu ya Kak, Bang. Boleh. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Joko Pamungkas, asal dari Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan mahasiswa aktif semester 6 program studi Manajemen Pendidikan Islam. Halo, perkenalkan aku Dewiana, berasal dari Rokan Hilir dan sekarang sebagai mahasiswa aktif program studi pendidikan bahasa Inggris. Wow, bintang tamu kita kali ini silau banget kan ya, Tarbiyazan? Silau banget akan prestasinya, nggak pernah padam. Salut banget sama bintang tamu kita hari ini. Tapi bingung juga sih sebenarnya nih, mau dibilang bintang tamu atau keluarga Tarbiyazan. Soalnya dua-duanya dari Tarbiyatok juga. Bang Joko selaku Ketua Umum Batch 2 Tarbiyatok dan Kak Lulu selaku demisioner Tarbiyatok Batch 1. Nah, bangga nggak Tarbiyazan jadi bagian dari Tarbiyatok? Bangga banget dong pastinya. Nah, sebelum kita ngobrol terlebih jauh nih, kami juga mau ngucapin terima kasih kepada kru yang bertugas di hari ini dan juga kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkontribusi. Oke Tarbiyazan, yuk langsung saja kita mulai Tarbiyatok edisi spesial Multibahasa Multitalenta. Anak tarbiyah di garis depan literasi hingga menjadi Duta Bahasa Riau terfavorit 2025. Nah, Tarbiyazan nih pasti udah penasaran nih Kak Bang. Gimana sih cerita awalnya kakak dan abang bisa ikut ajang Duta Bahasa Riau 2025 ini? Apa hal yang bikin kakak tertarik sehingga memutuskan untuk ikut ajang ini? Mulai dari aku ya. Boleh. Oke. Kalau aku sendiri tertarik awalnya dengan ajang Duta Bahasa Riau ini karena aku lihat teman-teman aku yang sebelumnya udah bergabung ke sini tuh dapat banyak sekali manfaat ya yang dapat kita lihat bersama itu dari relasi, perluasan relasi dan relasinya ini positif-positif banget. Tambahan pengalaman baru, tambahan ilmu baru itu yang menurut aku bakal bermanfaat ke kehidupan aku ke depannya gitu. Jadi aku mutusin kenapa sih Duta Bahasa Riau? Karena itu tadi. Wah, untuk cari relasi yang positif ya. Wah, keren banget. Kalau dari Bang Joko gimana? Jalan juga sih sama dengan Kak Lulu. Tentu kita mau mencari relasi yang lebih luas lagi dan juga melihat duta bahasa ini sesuai sih sama keterampilan yang aku punya. Jadi memang aku pengen di dunia kontestan seperti ini. Jadi mencoba untuk ikut dan alhamdulillah seperti itulah hasilnya. Wow, keren, keren, keren. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih motivasi terbesar sehingga waktu itu jadi memutusin untuk ikut gitu lah? Apakah sudah di planning dari awal atau ini memang udah ada dalam cita-citanya kakak dan abang? Kalau dari aku sendiri karena ada dorongan orang ya, karena ada teman yang memang ayolah ikut gitu, ayolah gabung gitu. Jadi mikir apa aku gabung aja ya, coba aja lah gitu. Dan alhamdulillah ya itu. Coba-coba beruntung Iya, ini ya. Coba beruntung gitu. Oke, kalau Kak Lulu gimana? Kalau aku kebetulan udah daftar tahun lalu tapi belum beruntung menjadi salah satu finalis dan ini adalah percobaan kedua. Jadi kenapa sih memutuskan ikut lagi padahal kemarin udah gagal karena aku kayak mau menantang diri aku sendiri kayak kemarin udah gagal yang ini harus berhasil dan alhamdulillahnya bisa sampai di titik ini. Nah, Tarbiyazon, gagal bukan berarti menyerah tapi itu pengalaman besar ya Kak Lulu ya. Wah, keren banget. Tapi di balik itu semua pasti ada tantangan dong ya Kak ya. Iya. Mengingat kakak dan abang ini udah di semester tua. Nah, apa tantangan Betul, ya. terbesarnya yang kakak lewati selama pemilihan Duta Bahasa Riau? Kalau aku selain dari perkuliahan yang pastinya banyak banget nih ngambil jatah absen, aku juga bekerja di beberapa lembaga yang mengajar secara private. Jadi kayak
Aku harus ngambil beberapa izin dan menolak beberapa tawaran pekerjaan demi mengikuti karantina di Duta Bahasa Riau. Itu sih yang jadi tantangan terberat bagiku. Kalau dari Bang Joko gimana? Kalau dari aku pribadi, tentunya manajemen waktu ya. Tapi alhamdulillah aku merasa kalau untuk kuliah selalu didukung sih sama prodi untuk ikut kegiatan ini. Jadi kalau dibilang kuliahnya gimana, aman apa enggak, sejauh ini aman sih ya. Walaupun memang bisa dibilang teman-teman bilang, Joko nih sebulan udah nggak kuliah, ganti aja lah gitu. Tapi ya udah, alhamdulillah aman sih pokoknya. Oh, berarti kuncinya itu ya manajemen waktunya kita ya. manajemen waktu. Wah, keren banget nih. Harus belajar banget nih dari kakak dan abang nih. Nah, sebelum kita bahas terlalu banyak nih, kita boleh dulu bacakan komentar dari teman-teman yang ketika kakak publish kemenangan nih, ada beberapa komentar dari yang kami temukan dari akun Duta Bahasa. Ini yang pertama dari Nafisah Kenanga. Joko si anak baik, selamat ya. Waduh, Bang Joko. Ya, itu KKKN pemenang 1 Duta Bahasa tahun 2024. Wow, keren-keren. Ini juga ada dari Bang Wixel NC. Selamat Joko, favorit kami semua. Wah. Ini Pak Lu kami, Jadi Pak Lurah di, kami. Iya, jadi di Duta Bahasa Riau ini ada yang istilahnya Pak Lurah dan Bu Lurah yang jadi kayak penanggung jawab kami selama di sana gitu. Wah, keren-keren. Ini favorit terbiatok juga nih kan, terbiasan. Oke. Ini ada dari Aldiansyah_J. Ini idola awak. Aduh. Ya, adik tingkat. Oh, ya keren-keren. Banyak banget ya fans dari Bang Joko nih. Ini dari mi.mhdfahri_. Selamat abangku dan kakak Lulu. Wow, Kak Lulu. Ini adik aku di sana. Adik satu apa ya? Satu. Oh iya, satu tim. Satu tim. Pernah satu tim bareng. Wah, sportif banget ya. Ini dari Rian_hype. Canci amai sister. Semangat atas amanah barunya sister. Ya, Wah, kalau ini teman aku nih, teman dari pondok dulu. masih mengingat teman ya. Oke, nah ini dia. Wah, keren-keren banget ya supporternya. Nah, jadi sekarang ini kan kakak nih udah jadi duta bahasa nih. Apa sih menurut kakak makna penting dari bahasa bagi generasi muda hari ini? Kalau dari aku sendiri, bahasa itu kan sebagai alat kita untuk komunikasi, dan komunikasi itu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi bahasa ini adalah lambang yang mempersatukan kita supaya kita bisa menyampaikan apa yang kita mau kepada orang lain, dan orang lain juga mengerti apa yang kita inginkan. Seperti itu, Nilam. Kalau dari Bang Joko? Sejalan dengan Kak Lulu juga, bahasa ini adalah jati diri kita, jati diri bangsa. Maka dari itu, kalau dari aku pengen mengajak generasi muda, teman-teman semuanya untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa belajar bahasa asing, karena kita ada Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Wah, keren-keren nih terbiasa. Nah, Nilan juga pernah baca satu buku. Di buku itu mengatakan kalau dengan bahasa kita bisa buka peluang. Betul banget. Nah nih, sebagai duta bahasa nih, tentunya kakak punya tanggung jawab dong ya. Gimana sih peran kakak dalam menjaga bahasa Indonesia dan mempromosikan bahasa daerah, serta juga memperkenalkan, mempelajari budaya bahasa asing? Oke, kalau aku sendiri, karena aku jurusan pendidikan bahasa Inggris, sebenarnya ini jadi salah satu tantangan terbesar, karena udah terbiasa gitu kan, di kampus kita dipaksa untuk menggunakan bahasa Inggris, tapi dengan adanya tanggung jawab ini harus mengutamakan bahasa Indonesia, karena kita pada dasarnya kita sebagai warga Indonesia. Jadi salah satu cara yang dapat ditawarkan itu ya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau waktunya kamu menggunakan bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia secara sepenuhnya, jangan menggunakan campur kode. Kalau Kak Joko gimana? Kalau dari aku sejalan sih sama artikel yang aku buat ya. Di situ aku buat artikel tentang peran generasi muda memartabatkan bahasa Indonesia. Jadi di situ tuh terisi juga kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, kemudian di ruang publik. Nah, kalau cara aku mungkin sekarang kan kita di era digital nih, Gen Z gitu, Gen Z gitu. Benar-benar. Jadi melalui digital, kalau aku yakin kita bisa menjaga bahasa Indonesia, juga melestarikan bahasa daerah. Itu sih. Tapi nih ya, ngomong-ngomong soal bahasa nih, pasti terbiasa di luar sana juga
pernah ngalamin dilema. Mungkin dari kakak dan abang juga pernah ngalamin dilema antara milih bahasa gaul, bahasa daerah, bahasa asing, bahasa Indonesia. Ternyata kita mikir kan, gimana ya ngomong sama teman gak enak rasanya kalau bahasa baku. Nah gimana sih pandangan kakak terhadap kasus itu gitu, biar kita tuh bisa tetap melestarikan bahasa Indonesia. Oke, mulaiku? Boleh. Oke. Jadi kalau mengalami dilema ini pasti banget karena kita punya banyak tempat yang berbeda, banyak juga orang yang berbeda yang kita temui. Tapi menurut aku kita harus pandai-pandai melihat kondisi dan situasi di mana kita, contoh kita berada di ruang publik yang memaksa kita untuk menjadi orang yang akademik banget nih. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Tapi kalau misalnya sama teman-teman, mungkin penggunaan bahasa gaul ini sebagai ekspresi kreativitas kita dalam berkomunikasi boleh dipakai, tapi jangan melupakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia juga, teman-teman. Oh, sedikit menambahkan, mungkin jangan campur kode sih. Iya, benar. Kayak yang aku bilang sebelumnya, kalau bahasa Indonesia pakailah bahasa Indonesia secara total, kalau bahasa asing kayak gitu. Bagus nih teman-teman nih, pelajaran buat kita untuk jangan campur kode bahasa. Karena kebiasaan banget kan Gen Z Iya, benar. mencampur-campur bahasanya. Jaksel banget. Banget kayak Gen Z gitu. Nah sebelum kita masuk ke segmen ini nih kak, bagaimana sih, apakah ada support system kakak selain Maha Kuasa dan orang tua tentunya ya, yang menjadi supporter kakak selama perjalanan ikut duta bahasa ini, yang selalu berada di posisi kakak gitu? Kalau aku tentu yang tadi ada Allah, ada orang tua, dan juga ada teman-teman semuanya. Apalagi teman-teman yang ada di karantina ya, teman-teman finalis tuh dukung selalu dan nggak ada nggak saling menjatuhkan sih. Kita sama-sama belajar bareng, makan bareng, semuanya sama-sama. Menginspirasi bareng. Jadi gitu. kayak merasa ada yang bantu dan ada dukung yang kita. Setiap kesalahan tuh kayak kasih tahu. dikasih tahu dan diperbaiki gitu bareng-bareng sama teman-teman di karantina. Nggak merasa saingan satu sama betul, lain. Kayak kompetisi ini malah nggak kerasa sama sekali. Malah kayak keluarga kita, gitu. ya, dianggap Lebih ke tim gitu Betul, ya. solid banget sih. Solid banget Dubas nih teman-teman. Nah boleh dong kak mention atau say hi ke kamera terhadap satu orang yang menjadi support system kakak. Ada dulu. Sebenarnya aku nggak terlalu punya support system yang seperti apa banget gitu kan. Karena tadi udah disebut juga sama Nilam, support system selain orang tua dan Allah yang menjadi ini. Tapi aku mau bilang ke diriku sendiri di masa lalu, terima kasih udah mau berjuang dan mau melapangkan hatinya untuk terus mencoba mencoba lagi sehingga bisa sampai di titik ini. Dari Bang Joko? Kalau dari aku mungkin dukungan yang bantu aku tentunya dari teman-teman finalis semuanya yang selalu sama-sama kita berproses dan di situ tuh udah dapat keluarganya banget dan solid banget dan kayak kami selalu di menjelang hari-hari itu kami sering nangis karena sedih bakal pisah, nggak ada yang ngerasain karantina, latihan lagi ya itu sih. Wah, seru banget ternyata ya kisah di balik pemilihan duta bahasa ini. Nah, dari tadi nih kita bahas tentang seputaran dunia duta bahasa. Nah, sekarang kita baliklah ke kampus lagi nih Kak ya. Selama menjadi mahasiswa tarbiyah yang pernah ikut ajang sebesar ini, apa hal yang paling Kakak syukuri? Hal yang paling disyukuri itu mungkin bisa mengatur waktu dengan baik sehingga bisa mengenal orang di luar ruang kelas, tapi yang di dalam kelas nggak ketinggalan nih. Jadi akademik, organisasi, relawan gitu, itu tetap berjalan di satu jalan yang satu sama lain tuh saling mendukung. Itu sih kalau dari aku. Di Bang Joko? Apa tadi kok lupa ya pertanyaannya? Hal yang paling Kakak syukuri gitu loh selama menjadi mahasiswa tarbiyah. Yang aku syukuri tentunya aku bisa mencoba apapun yang aku mau ya. Dan aku pengen ngasih tahu ke teman-teman semuanya, kalau ada kesempatan coba aja, jangan tinggalkan kesempatan itu, jangan sia-siakan kesempatan itu, karena aku percaya ketika kita mencoba dan ketika kita berhasil itu akan bangga untuk diri kita, walaupun kalau kita nggak tahu ya berhasil apa enggak, kalau gagal berarti itu jadi dukungan kita untuk lebih maju lagi. Pokoknya coba aja semua kesempatan yang ada. Aku juga mau nambahin sedikit. Walaupun kita di lingkup fakultas tarbiyah tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa berkembang di
bidang-bidang lain loh. Jadi kayak kalau ada kesempatan ambil aja, Terobos saja gitu terbiasa. Nah, terbiasa jangan takut melangkah, jangan ragu mencari arah. Terobos aja terus gitu ya Kak Lulu ya. Nah, selama pengalaman menjadi duta bahasa nih selama karantina, ada nggak pengalaman unik atau pesan yang paling diingat gitu, baik itu dari dewan juri atau dari teman-teman karantina Kak Bang? Kalau yang paling aku ingat itu salah satu pesan dari panitia yang selalu diingat-ingatkan itu adalah menjadi gelas kosong. Gelas kosong di sini kita berarti harus benar-benar haus akan ilmu, haus untuk terus mengisi gelas kita dengan ilmu-ilmu baru yang diberikan oleh orang-orang sekitar kita gitu sih. Kalau kakak gimana? Kalau aku pengalamannya apa ya, banyak banget, jadi bingung gitu ceritanya. Karena semua pengalaman itu, pengalaman unik ada, isinya inspirasi semua setiap hari semuanya membawa pembelajaran baru ya. Betul banget. Keren banget. Aduh, mungkin nih terbiasa yang lagi nonton pasti ada juga yang pengen ikut next di duta bahasa. Nah, dari kakak nih sebagai duta favorit bahasa Riau 2025, apa sih tips and trick biar terbiasa bisa mempersiapkan dirinya juga? Boleh, dulu. Kalau tips and triknya itu menurut aku yang paling bisa aku kasih ke teman-teman itu jadi orang yang total. Apapun yang kamu lakuin, mau itu nanti di wawancara, mau itu di penampilan bakat, mau itu di semua semua acara-acara agenda-agenda yang dicanangkan oleh Duta Bahasa Riau, jadilah orang yang total, aktif, berani, dan sampaikan semua apa yang ada di kepala teman-teman. Iya, sejalan sih, harus total ya teman-teman, karena kebetulan kemarin aku kalau di minat bakat tuh kurang total sih menurut aku, karena ala kadarnya gitu ya. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang pengen mencoba untuk tahun depan memang harus banyak belajar tentang kebudayaan tentunya. Betul banget. Karena itu sangat penting banget untuk kebudayaan yang ada di Riau ataupun di Indonesia ya teman-teman. Ya persiapkan aja materi-materi itu sih, dan juga kebiasaan komunikasi yang tenang sangat perlu teman-teman. Dan berlatih gitu ya. Berlatih karena kalau di hari H itu tuh panggung ajaib. Kalau panitia bilang panggung ajaib. Jadi semuanya kita nggak tahu ya. siapa yang bakal masuk dan bisa lolos sebagai pemenang. Karena kita selama latihan memang latihan tanya jawab, tapi pertanyaan yang ada di hari puncak itu tidak pernah ada di latihan-latihan sebelumnya. Benar-benar di tempat, harus berpikir di tempat gitu loh. Pertanyaan itu nggak ada dikasih tahu lah sama kami gitu. Jadi memang tiba-tiba ada pertanyaan baru, langsung kami mikir. Ketenangan sangat diperlukan. Dan makanya perlu apa ya, pengetahuan yang banyak tentang kebudayaan, kebahasaan. Ya. Nah, itu udah ada loh terbiasa tips and trik dari duta bahasanya langsung. Sudah boleh lah terbiasa yang berminat untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi next duta bahasa Riau. Nah, sebelum kita closing nih Kak, tolong sampaikan satu motivasi ke kamera. Kata-kata motivasi untuk terbiasa di rumah. Mungkin aku sampaikan dalam bahasa Inggris ya. Boleh. Satu motivasi aku itu live your life with love. Hidupi hidupmu dengan cinta, karena cinta akan membawa semuanya ke dalam kebahagiaan. Kalau dari Bang Joko? Seperti yang sebelumnya, coba semua apapun kesempatan itu jangan sia-siakan sih. Itu aja. Wah, luar biasa banget terbiasa cerita hari ini. Penuh inspiratif, penuh motivasi. Dan buat terbiasa nih yang masih bingung mencari arah, kehilangan motivasi, jangan ragu buat melangkah ya Kak Bang ya. Terobos terus, totalitas dan cintai diri sendiri. Nah, terima kasih kami ucapkan sama Bang Joko dan Kak Lulu yang sudah sharing energi positifnya untuk kita semua nih terbiasa. Dan juga terima kasih kepada kru yang bertugas hari ini, dan terima kasih juga kepada BPJS Tenaga Kerja yang telah berkontribusi pada podcast kita pada hari ini. Nah, sebelum tutup kita slogan dulu terbiasa ya. Boleh. Kayaknya udah hafal juga nih orang-orang nih ya Kak Abang ini. Oke, saya Nurmila Wisari, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tarbiata, tempat bercerita untuk UIN Suska. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.